Pernah nggak sih lo ngerasa terlalu dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang lo rasain di hidup lo? Lo nyari uang biar gak kurang makan, lo bangun hubungan sama orang lain biar gak kurang temen, lo berusaha jadi yang terbaik biar gak diremehin sama orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya mungkin beberapa dari kita cuma fokus sama apa yang bikin kita aman dan nyaman. Dan seringkali kita juga ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai mungkin sama diri kita. Tapi karena hal ini membuat kita aman, jadinya diterusin aja. Atau lo jadi ngerasa hidup lo nggak bermakna dan stagnan. Lo nggak ngerasa berkembang dan ngerasa hidup lo tuh gitu-gitu aja. Nah, tahu nggak sih bahwa masalah yang lo alami sebenarnya pernah dibahas sama psikolog. Salah satu psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori Hierarchy of Needs. Nah, teori inilah yang bakal gue bahas di sini. Mulai dari artinya, fungsinya, dan gimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup lo supaya lo bisa sesuai sama tagline 1% yaitu hidup seutuhnya. Oke? So, stay tune biar lo bisa ngerti dan dapetin insight sekaligus pencerahan dari teori ini secara menyeluruh. Nah, sebelumnya tapi gue mau minta teman-teman buat jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya biar lo gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari 1%. Oke, so apa itu teori Hierarchy of Needs? Nah, mungkin sebelum ngebahas teorinya, kita bisa ngebahas dikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang gitu. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja nih yang bisa ngebuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful gitu ya, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori Hierarchy of Needs atau biasa disebut sebagai Maslow's Pyramid of Needs. Bisa lo lihat di gambar ya. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini digambarin sebagai piramida. Dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful gitu, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah itu memang itu sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, gak 100% tercapai juga gak apa-apa. Asal orang tersebut ngerasa udah cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya gitu. Mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin adalah biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow nyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level ketiga, ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa ngemuasin kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas gitu. Habis itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, gitu, self-esteem. Yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, atlet terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan keempat disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi gitu. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya gitu. Jadi hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita gitu. Dengan kata lain, tiap orang tuh sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin gitu. Nah, selain dikelompokin jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah, kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong sama adanya rasa gak puas. Rasa bahwa lo kekurangan sesuatu atau singkatnya, rasa takut dan cemas. Misalnya lo makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai D-needs atau deficiency needs. Atau lo butuh karena memang lo ngerasa kurang.
Nah, yang satu paling atas, aktualisasi diri, itu dikendaliinnya sama perasaan di mana lo pengen hidup sesuai dengan potensi lo. Jadi tujuan lo tuh nggak cuman untuk merasa aman aja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi lo. Motivasi ini disebut sebagai be needs atau being needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan udah jelas juga bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebutin gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap gak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dia rasa ngebuatnya bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat materialistis gitu ya, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain sebagainya, dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harusnya seimbang. Kalau menurut Maslow ya, kita bisa ngerasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama gitu. Karena emang pada dasarnya kita butuh kerjaan yang bisa menghidupi kita, sambil kita juga ngelakuin apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, lo juga mungkin secara gak sadar lebih sering dimotivasi sama D-needs dibandingkan sama B-needs. Sehingga lo cuma fokus sama gimana biar ngerasa aman dan nyaman, padahal secara gak sadar, lo juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan lo akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal inilah lo ngerasa hidup lo tuh gak bermakna dan mungkin gak berkembang gitu. Terus gimana cara buat lo mengaplikasikan teori ini biar lo bisa hidup seutuhnya? Well, ada beberapa tips yang bisa gue kasih. Pertama, lo bisa jadi fleksibel tapi juga stabil gitu, jadi seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini nekenin bahwa lo butuh ngelakuin hal-hal yang lo pengen untuk aktualisasi diri. Tapi di saat yang sama lo juga butuh hal-hal materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, lo butuh berkembang tapi juga butuh ngerasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan satu, memiliki goals yang stabil, dan yang kedua, tetap fleksibel dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti lo mengetahui keinginan lo supaya lo gak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar lo, atau pendapat orang-orang lain. Jadi, lo perlu tahu apa aja nilai dan tujuan yang lo pegang, biar lo yakin bahwa lo udah punya apa yang dibutuhin untuk mengembangkan diri. Banyak orang gak tahu nilai apa yang mereka pegang, sehingga jadinya ya, mereka gak pernah ngerasa aman atau ngerasa cukup. Selalu ngerasa kurang, ngerasa hampa gitu. Misalnya ngelihat orang lain nilainya lebih bagus, langsung ngerasa bodoh. Atau ngelihat orang lain gajinya lebih gede, langsung ngerasa miskin. Padahal tiap orang punya tujuan dan nilai yang beda. Jadi usaha yang dilakukan juga beda-beda. Nah, kalau fleksibilitas artinya lo mau mengekspos diri lo ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat lo. Cara lo tahu potensi lo adalah dengan bertanya ke diri lo sendiri. Apa sih hal yang paling mendominasi hidup dan pikiran lo selama ini? Banyak orang, mungkin termasuk lo, udah punya potensi. Udah punya minat, bakat di suatu bidang tertentu. Cuman secara gak sadar, menolak aja gitu untuk menghidupinya gitu. Atau gak dilakuin aja, karena ngerasa potensinya tuh gak bisa dijadiin kerjaan. Atau misal takut sama pendapat orang, dan lain sebagainya. Nah, ketika lo udah sadar apa yang mungkin jadi potensi lo, pilihlah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dan membuat lo merasa antusias. Dalam prosesnya, lo bisa coba biarin pengalaman itu ngebawa lo ke pengalaman-pengalaman baru yang lo rasa sesuai sama diri lo. Itu tips yang pertama. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan-kelebihan lo dan gunakan hal-hal tersebut. Penelitian udah ngebuktiin bahwa dengan melakukan hal ini, lo bakalan ngerasa lebih aktif dan ngejalanin hidup dan memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri lo. Jadi lo gak ngerasa terasingkan dari diri sendiri gitu. 1% pernah ngebahas tentang gimana cara tahu kelebihan diri, dan lo bisa cek di video YouTube sebelumnya yang berjudul Cara Menemukan Kelebihan Diri. Nah, dalam proses menggunakan kelebihan-kelebihan lo, jangan lupa juga untuk dikembangin gitu. Maksudnya gimana? Jadi jangan lupa juga buat ngambil resiko dan hadapi tantangan-tantangan yang ada. Walaupun kadang tantangan itu ngebuat lo takut, cemas, atau ragu. Tapi ingat aja bahwa lo memang butuh untuk mengaktualisasikan diri. Jadi hal-hal sulit memang harus dilalui. Well, tapi tenang aja. Karena nggak seharusnya juga kok lo 100% termotivasi sama pengembangan diri dan mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang gitu. Pada dasarnya lo juga butuh rasa aman. Cuman proporsi keduanya memang berbeda. Kalau kata Maslow, kebutuhan aktualisasi itu cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Kalau lo bingung, memang ya balik lagi aja ke piramidanya. Kalau lo udah ngerasa memenuhi kebutuhan dasar, berarti alasan lo takut mungkin simply karena lo gak mau keluar dari zona nyaman. Kalau gini ya lebih baik lo beraniin diri dan hadapi tantangan yang ada.
Kalau setelah nonton video-video dan nyoba sendiri lo masih susah nih, masih kesulitan untuk menemukan kelebihan dan nilai yang lo pegang, lo sebenarnya bisa coba untuk mengedukasi diri lo dengan ikut mentoring 1%. Nah, saat mentoring, biasanya ya, gue selaku mentor bakalan ngasih klien gue worksheet yang bisa menyadarkan apa aja kelebihan yang mereka punya selama ini. Contohnya self-knowledge worksheet atau personal values worksheet. Supaya apa? Supaya mereka tahu nilai dan prinsip apa yang mereka pegang. Selain worksheet, lo juga bisa dapat pandangan objektif mengenai masalah lo dari mentor 1%. Lo bisa dapat tes-tes psikologis, sekalian interpretasi dan juga insights-nya. Mentoring ini datang dalam banyak paket dan cara bayarnya juga banyak. Bahkan lo bisa bayar pakai GoPay Pay Later misalnya. Kalau lo lagi gak punya uang sekarang gitu. So, kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, silakan lo bisa cek link di description box buat ngeliat lebih lanjut gitu ya, paket-paketnya. Lo dapat apa aja, karena bakal dapat banyak sih, psikotes, worksheet, dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua itu kayak gitu. Yang ketiga, lo bisa coba sadari konflik internal yang lo miliki. Apakah lo udah ngelakuin hal yang pengen lo lakuin? Kalau lo masih hidup di jalan yang sebenarnya lo gak inginkan, lo bakalan sulit mengekspresikan diri lo. Bayangin gini, ketika lo terpaksa ngelakuin suatu hal, ada kemungkinan besar lo ngerasa nggak jadi diri sendiri dan nggak punya kebebasan gitu. Padahal menurut penelitian, ekspresi diri dan perasaan bahwa lo punya kebebasan itu penting banget lo punya gitu. Biar apa? Biar lo mampu memilih hal yang membuat lo berkembang, bukan sekedar fokus ngurangin rasa takut doang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang teori piramida kebutuhan ya, hierarchy of needs oleh Maslow. Mulai dari artinya, pembagiannya, sampai ke gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari lo. Nah, terakhir gue pengen mengutip kata-kata Maslow yang mungkin bakal menginspirasi lo. Nah, lo bisa baca ya. A musician must make music. An artist must paint. A poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself. Artinya, kalau lo mau merasa damai dengan diri lo sendiri, ya lo lakuin lah hal-hal yang sesuai dengan potensi lo. Oke?